Selamat malam. Kami dari Komisi Pria Kombapa Gemim Gets Manilansot yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan melakukan ibadah umum yang malam hari ini akan kami bawakan dalam judul sesuai dengan MTPJ, Allah mengasihi semua bangsa. Untuk itu kita akan memulai, saya mengundang untuk kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian Mars Pria Kaum Bapa Gemim. Tuhan panggil kita semua sadar dan bangunlah, masukkanlah nama Yesus tiap saat dan masa. Jauh dekat jadi pelita, jadi garam di dunia. Marilah kita bersatu, masukkanlah kasih-Mu, bangun gereja negeri kita, rumah tangga hidupku, bersama nusa bangsa bakal selamat dunia. Tuhan Yesus serta kita kini sampai selamanya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 9. Mari kita angkat satu pujian dari NNBT nomor 2, Dunia tercipta oleh karena Tuhanmu. Bersyukur apa yang terjadi dalam hidupku, katakan selamat kepadamu, berkat Tuhan melimpah memenuhimu, wartakan kemuliaan kerajaannya, wujudkan cinta kasih damai dan teladanmu, bekerja demi kebesaran nama-Mu, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia, haleluya. Disilakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi, Engkau yang karena kasih-Mu mengutus Putra-Mu Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menebus, menyelamatkan dan memenangkan umat-Mu melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Kami yang ada pada saat ini, semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu saja. Melalui persekutuan pria kaum bapa di malam hari ini, kami beribadah dengan hati yang sungguh merindukan Engkau ya Tuhan. Kami sungguh sadar bahwa kami adalah umat-Mu, anak-anak-Mu yang selalu sering menyakiti hati Tuhan. Kami sering tidak setia, bahkan menghindari diri dari keberadaan kami. Kemampuan kami bahkan melawan perintah-Mu bisa kami lakukan dalam setiap saat. Oh ya Tuhan, ampunilah kami. Sadarkan kami lewat Roh-Mu yang kudus, agar kami selalu ingat akan kesalahan dan dosa kami,
dan kami akan senantiasa memperbaiki diri agar senantiasa bisa lebih dekat padamu ya Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan atas dosa-dosa kami. Ubah kami dan baharui kami dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat satu pujian NKB nomor 10 dari Kungkungan Malam Gelap. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit dan menang. Karena karya kebangkitan-Mu, maka iman percaya kami tidaklah sia-sia. Kebangkitan-Mu sangat berarti bagi kami. Kami selalu belajar dan diperlengkapi oleh firman-Mu ya Tuhan. Karena itu, di dalam persekutuan ibadah pria kaum Bapa Gemim Getsemani Lansot di malam hari ini, walau hanya melalui media elektronik, kami sungguh bersyukur kami masih bisa membaca dan mendengarkan serta merenungkan akan firman-Mu. Terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus dan urapi kami semua. Dan hamba-Mu yang akan memperkatakannya. Kiranya Engkau perlengkapi, agar hanya Engkau yang dipuji dan disembah. Kuduskanlah kami, agar kami dapat menerima dan menikmati firman-Mu ya Tuhan. Dapat menghayati dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini kita ambil dari Yohanes 4. Saya ulangi, Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Yunus 4 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membaca untuk kita semua dengan topik Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal ini sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta
yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timur. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penuntun Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat dan menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi firman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeripaya dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang pada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 49, Firman Allah Jayalah. Shalom. Shalom. Pria kaum Bapa Gemim Getsmani Lansot yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu pada malam hari ini dalam ibadah Pria kaum Bapa dengan tema kekuatan cinta dan kasih sayang. Saudara-saudara Pria kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa besar kekuatan cinta dan kasih sayang, mampu meruntuhkan tembok-tembok kebencian, amarah, dan iri hati. Itu yang menjadi kesan sepintas dari kisah akhir Yunus dan kota Nineve yang kita baca pada malam hari ini. Yunus yang disaksikan sebagai salah satu hamba Allah, penerima pesan Allah, telah mengetahui keberadaan kota Nineve yang penuh dengan kejahatan. Kejahatan itu telah menimbulkan dendam, amarah, dan sakit hati pada Yunus, dan juga bangsa di sekitarnya. Sebagai manusia, dia menghendaki bahwa
Allah mendatangkan hukuman yang berat atas bangsa itu. Namun apa yang dikehendaki oleh Yunus ternyata bukanlah itu. Yang dikehendaki oleh Allah berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Yunus. Memang Allah menyuruh Yunus memberitakan penghukuman kepada Niniwe. Tapi Yunus pun tahu Allah menghendaki satu hal yang lebih jauh dari itu, yakni pertobatan bangsa Niniwe. Yunus juga tahu bahwa Allah pasti akan mengampuni mereka. Itulah sebabnya ia melarikan diri. Namun kepada siapa Allah berkenan, maka dialah yang akan Allah pilih. Kemanapun Yunus bersembunyi, tetaplah Allah mendapatinya. Dan melalui Yunus, kehendak Allah harus disampaikan. Dengan berat hati Yunus menjalankan tugasnya. Kekesalan pun memuncak ketika pada akhirnya Allah mengampuni bangsa Niniwe. Ia pun marah kepada Allah dan ingin mati saja. Dalam kekesalannya, ia keluar dari kota Niniwe dengan maksud untuk menenangkan dirinya. Dalam pengasingannya itu, Allah menggunakan kekuasaannya terhadap alam untuk menyadarkan Yunus dari kemarahannya. Fenomena pohon jarak dijadikan ilustrasi oleh Allah. Di dalam kemarahannya, Yunus dihibur dengan bertumbuhnya sebuah pohon jarak. Mungkin kalau orang di Manado menyebut pohon saketa, itu pohon jarak. Yang lama-kelamaan semakin tinggi dan sangat nyaman dijadikan tempat untuk berteduh Yunus. Yunus pun melewatkan waktunya untuk bersantai di bawah pohon jarak itu. Sejenak segala kemarahannya sirna, diterpa kesejukan udara di bawah pohon itu. Namun pada satu masa, oleh karena kehendak Allah, pohon itu kering dimakan ulat. Dan panas terik pun menyengat datang kepada Yunus. Dari realita ini, Allah mengajak Yunus untuk berevaluasi terhadap peristiwa yang baru ia alami. Allah mendapati bahwa Yunus begitu menyesal dengan keringnya pohon jarak itu, karena ia begitu sayang pada pohon yang sebelumnya membawa kesejukan baginya. Rupanya Allah menggunakan pohon jarak sebagai simbol dari bangsa Niniwe. Allah pun menyesal apabila ia harus membuat kota Niniwe kering dan penduduknya mati. Oleh karena itu, ia mengampuni mereka atas dasar cinta dan kasih sayang. Apakah Yunus menyesal dan sadar ketika Allah hadir memberi peringatan kepadanya? Hal ini ternyata tidak disaksikan dalam cerita Alkitab selanjutnya. Tapi tentu saja kesaksian Alkitab ini memberikan pengajaran yang begitu penting di dalam kehidupan kita berkeluarga, di dalam berjemaat maupun di dalam kita bermasyarakat. Harus kita sadari dan akui bahwa di dalam hidup kita, terkadang kita pun bertingkah seperti Yunus yang suka marah, suka egois, merasa diri paling benar, tidak tahu berterima kasih, bahkan sering kita menjadi pendendam. Memang sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, wajarlah apabila dalam diri kita terkadang muncul rasa iri, rasa dengki, atau sakit hati ketika orang lain lebih baik ataupun orang lain mendapat kelimpahan dibandingkan dengan kehidupan kita. Wajar juga kita merasa kesal apabila suatu yang kita inginkan tapi tidak kita capai. Namun dari semua perilaku kita ini, kita diingatkan bahwa
Allah menghendaki agar kekuatan cinta kasih mengalahkan segalanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kesaksian Alkitab ini, kita pun diajak untuk jeli melihat tanda-tanda yang terjadi di alam ini. Banyak peristiwa alam yang terjadi akhir-akhir ini yang membuat kita takjub, kita gelisah, ataupun kita merasa takut. Semisal di dalam suasana saat ini, mungkin kita masing-masing telah diberikan Tuhan pohon jarak yang menyejukkan, dan kita terlalu terlena dan terlalu asik dengan kenikmatan, dan lebih banyak mengabaikannya, dan lupa bahwa Tuhan senantiasa melihat kita. Sehingga peringatan alam melalui kekeringan, melalui banjir, melalui longsor, bahkan tsunami, belum bisa menyadarkan siapa sebenarnya kita. Namun di saat ini, baru dengan wabah COVID atau corona, virus corona yang mendunia, baru kita tersentak. Kita tersadar dan datang mengemis pada Tuhan. Kita datang mencari Tuhan di siang dan malam. Tiada waktu tanpa kita berdoa, mengharapkan agar kita terhindar dari cobaan ini. Bahkan terlalu rindu dan berharap agar cepatlah berlalu masalah virus ini, agar kita dipulihkan dan kembali mendengar firman seperti sedia kala. Kebiasaan kita di hari Minggu agar berkumpul di rumah gereja tidak kita rasakan saat ini. Kita merasakan beginilah keterasingan dari peradaban normal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini baru kita mengetahui bahwa kita hanyalah manusia yang lemah. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh bersosialisasi, kita butuh berteman, kita butuh berbicara dengan orang banyak, kita butuh di dalam bergereja, dan lain-lain kebutuhan kita yang kita inginkan. Dan kini baru kita sadari bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Butuh teman, butuh sapaan, butuh teguran, butuh sapaan, dan butuh untuk segala kebutuhan kehidupan kita. Dan tentu kini kita mengetahui bahwa kita ternyata manusia lemah. Memang terkadang diperlukan kekejutan yang menyentak untuk membangunkan keterlenaan kita sebagai penduduk dunia. Di atas segala kekuatan dan keperkasaan kita manusia, baik dalam menguasai teknologi atau menguasai perekonomian maupun menguasai akan senjata perang. Namun ternyata kita lemah, kita tetap butuh akan persekutuan, kita butuh Tuhan. Dan kini, apakah kita masih menjadi jemaat gereja yang misioner atau misional? Tentu kita harus aktif di dalam menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Atau kita sudah menjadi masyarakat atau pribadi yang eksklusif, selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial masyarakat, terbuai oleh zona nyaman, karena merasa gereja kita adalah gereja yang besar. Mari kita masing-masing membawa diri dan kita merenungkan siapa kita di mata Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi.
Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Kepala Gereja kami dan Tuhan dunia, yang penuh kasih setia dan pertolongan bagi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur boleh melaksanakan ibadah Pria Kombapa Gemim Getsemani Lansot Sarongsong pada malam hari ini. Sekalipun di tengah situasi dan keterbatasan di dalam menghadapi kondisi dunia yang sedang dilanda virus atau COVID Corona, yang kami tidak dapat menjangkau sampai kapan kondisi ini harus terjadi. Namun kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan dalam keterbatasan kami dan berbeda dari kebiasaan kami di dalam bersekutu. Ya Tuhan, malam hari ini kami boleh memberikan persembahan kami, dan bahkan firman-Mu telah menyapa kami, memberi kekuatan dan pengharapan baru, bahkan memberi pengajaran bagi kami. Kiranya kami semakin tabah, kuat dan setia mengiringi Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan senantiasa memberkati Pria Kombapa Getsemani Lansot dan keluarga masing-masing yang ada di dalam jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong. Memberkati jemaat, bahkan gereja-Mu ya Tuhan. Berkati pula pemerintah bangsa kami. Kami berdoa padamu ya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai semua pribadi yang turut memberi diri di dalam kelancaran dan di dalam penyelenggaraan ibadah di malam hari ini. Kiranya firman-Mu ini dapat didengar dan dihayati di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa pula kepada keluarga Lontok Mandagi yang dengan tulus hati membagikan berkat mereka, sarana dan memberikan kesempatan bagi kami untuk menjangkau umat-Mu, para Pria Kombapa Getsemani Lansot, dengan fasilitas yang mereka miliki. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati keluarga ini, biar mereka di dalam pergumulan hidup mereka, Engkau senantiasa menjawab. Demikian pun kami di malam hari ini. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami berdoa pula akan semua pelayan di Jemaat Getsemani, baik pendeta, guru agama, para penatua Syamas, maupun semua unsur yang terlibat di dalam pelayanan di Jemaat Getsemani Lansot. Kiranya Engkau memberkati, demikian pun Jemaat Getsemani Lansot pada umumnya. Kiranya Engkau memberi kesehatan, kekuatan, memberikan rezeki agar kehidupan yang kita jalani saat ini senantiasa berjalan secara baik, damai dan sejahtera. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat atau Pria Kombapa yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Saya menjemput untuk kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan NNBT nomor 20, Kami Bersyukur Padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan,
terimalah berkat Tuhan. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang yang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Ibadah telah selesai, silahkan duduk dan selamat malam buat PKB Gemim Getsemani Lansok. Tuhan memberkati.